Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mansuruddin dari SMK Negeri 9 Pontianak. Perkenalkan, saya Luciana Kristanti dari SMK Negeri 1 Pontianak. Perkenalkan, nama saya Andre Faharisa dari SMK Negeri 8 Pontianak. Kami akan menampilkan video demonstrasi kontekstual dengan topik coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka, belajar, bergerak, bermakna. Baik Bu Lucy, selamat siang Bu Lucy. Selamat siang Pak Andre. Oke, gimana kabarnya hari ini? Syukurlah sehat saja nih Pak Andre. Oke, hari ini kan Bu Lucy mau mulai proses coachingnya kan ya? Iya Pak. Oke, jadi ada baiknya sebelum Bu Lucy melakukan proses coachingnya nanti, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Iya Pak. Oke, baiklah, di sini saya berperan sebagai pengamat ataupun observer yang akan melihat proses coaching yang Bu Lucy lakukan nanti. Iya Pak. Saya harapkan Bu Lucy sudah tahu nih terkait rubrik penilaian yang akan kita sepakati sama-sama dalam observasinya. Ya Bu ya. Iya. Oke, nanti di dalam rubrik penilaian itu yang akan menjadi acuan saya adalah saya sudah mengharapkan Bu Lucy sudah memahami lah prinsip-prinsip sebagai coach. Terus Ibu Lucy juga sudah memahami dan memiliki kompetensi inti sebagai coach juga. Dan nanti jangan lupa selama alur proses coaching berlangsung itu jangan lupa penerapan tirta yang sudah kita pahami sama-sama ya Ibu ya. Iya Pak. Ya. Oke, sebelum dimulai, saya boleh menanyakan beberapa hal Bu Lucy? Iya Pak, silakan Pak. Oke, yang pertama Bu Lucy, kira-kira kompetensi inti coaching yang Bu Lucy kembangkan itu apa gitu Bu Lucy? Yang saya ingin kembangkan adalah presence Pak, atau kehadiran penuh. Karena itu saya yakin pada saat kita melakukan kehadiran penuh, saya bisa fokus untuk berkomunikasi dengan coach saya, sehingga saya bisa memahami masalah dan penerapan strategi untuk solusi dari coach saya Pak. Jadi yang pertama kehadiran penuh ya, atau present ya? Iya Pak. Oke, yang berikutnya ada enggak Bu Lucy kira-kira yang mau dikembangkan lagi selain itu? Saya akan menerapkan benar-benar alur tirtanya Pak. Jadi saya akan mengidentifikasi tujuan, kemudian identifikasi dari solusi dan strategi yang ingin diterapkan, rencana dan tanggung jawab, sehingga proses coaching saya dapat berjalan dengan lancar dan baik. Oke Bu Lucy, berikutnya yang akan saya tanyakan, dari bagian kompetensi inti itu, kalau lebih spesifik Bu Lucy yang mana yang mau ingin dikembangkan selain kehadiran penuh itu gitu? Otomatis saya ingin juga mendengarkan secara aktif, sehingga saya dapat menggali potensi dan otomatis mendapatkan solusi dan jawaban yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach saya Pak. Yang terakhir Bu Lucy, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan itu apa nih Bu Lucy? Otomatis seperti yang saya sudah ungkapkan tadi Pak, saya ingin benar-benar menerapkan alur tirta secara konsisten, sehingga saya dapat menggali ide-ide dan mendapatkan solusi dari yang permasalahan oleh coach saya itu Pak. Intinya ke situ. Baiklah Bu Lucy ya, saya yakin Bu Lucy sudah paham dari prinsipnya, sudah paham kompetensi inti dari coaching sebagai itu Bu Lucy sudah paham. Hanya itu Bu Lucy yang saya tanyakan. Mudah-mudahan proses coaching yang Ibu laksanakan akan berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang Ibu jalankan. Oke, setelah ini Ibu boleh melakukan coaching dengan coachingnya. Oke, selamat bekerja Bu. Makasih Pak.
Selamat siang Pak Mansur. Selamat siang Bu Lucy. Apa kabar Pak? Baik Bu Lucy, alhamdulillah sehat. Kemarin Bapak bilang ada yang mau dibicarakan. Apa yang mau dibicarakan ya Pak ya? Betul Bu Lucy, saya ada ganjalan dalam hati saya tentang hari-hari ini, sehingga saya butuh seseorang untuk mendengarkan apa yang saya ingin sampaikan Bu Lucy. Iya. Tujuan dan harapan Bapak dari percakapan kita hari ini apa ya Pak ya? Ya Bu Lucy, saya sebagai guru kejuruan ini khususnya di teknika kapal niaga kurang dapat mengajar dengan baik. Saya perhatikan sebagian anak itu sering mengantuk dalam pelajaran yang saya sampaikan. Oh gitu ya Pak ya. Menurut Bapak apa ya penyebabnya ya Pak ya? Penyebabnya terutama yang saya amati itu mungkin metode pembelajaran saya selalu monoton mungkin ya, dan kurangnya interaksi dengan siswa. Oke, menurut Bapak kondisi ideal seperti apa yang Bapak ingin capai Pak? Kondisi ideal yang ingin saya capai, bagaimana anak itu bisa belajar dengan konsentrasi, dengan belajar yang baik, kemudian adanya interaksi dengan guru yang baik juga. Oh gitu ya Pak ya. Kemudian dari identifikasi Bapak, kalau kita harus nilai nih Pak, dari 1 sampai 10, kondisi sekarang itu pada skor berapa Pak? Kira-kira sekarang ini saya pada skor 6 ya Bu ya. Oh skor 6 ya Pak Iya. ya. Oh. Jadi menurut Bapak langkah solusi yang bisa dijalankan untuk mengatasi permasalahan ini apa Pak? Sehingga anak-anak bisa lebih semangat, lebih antusias dalam belajar, tidak ngantuk dan sebagainya Pak. Ya Bu Lucy, saya akan merubah strategi pembelajaran saya dengan menggunakan media yang menarik dan diselingi dengan speaking, sehingga tidak membosankan bagi peserta didik dalam pembelajaran itu Bu Lucy. Oh Bapak akan menggunakan media kemudian diselingi dengan ice breaking ya Pak ya? Iya benar Bu Lucy. Menurut Bapak metode tersebut akan dapat berhasil nggak Pak untuk memacu motivasi anak dalam belajar? Iya Bu Lucy, saya ingin mencoba di antara metode-metode itu yang saya pelajari itu dapat membangkitkan gairah belajar kepada peserta didik, sekaligus menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif Bu Lucy, yang saya tahu seperti itu. Ya selain dengan menggunakan apa tadi Pak, media, kemudian diselingi dengan ice breaking, Bapak punya nggak metode yang lain menurut Bapak yang efektif untuk ditempatkan? Iya Bu Lucy, selain metode yang saya sampaikan tadi, sebetulnya ada metode yang ingin saya terapkan kepada peserta didik. Di antaranya adalah metode dengan memasukkan prinsip sosial emosional di dalamnya, sehingga di situ anak bisa berkolaborasi dengan gurunya menggunakan metode stop atau metode relaksasi. Begitu Bu Lucy. Sesudah Bapak menjalankan konsep-konsep tersebut, nah rencana Bapak setelah percakapan kita hari ini apa ya Pak ya? Rencana saya akan menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media yang menarik, seperti menggunakan infokus, kemudian alat peraga, diselingi dengan ice breaking, serta menerapkan pembelajaran sosial emosional yang di dalamnya melibatkan konsentrasi penuh daripada siswa dengan membuat suatu metode relaksasi, sehingga siswa itu diajak berkonsentrasi penuh setelah metode itu saya terapkan, dan siswa akan cenderung belajar dengan nyaman dan sesuai dengan harapan mereka gitu. Ini cukup menarik sih Pak ya yang Bapak ungkapkan. Kira-kira kapan Bapak akan menerapkan itu Pak?
hal ini akan saya terapkan besok Bu, karena besok itu hari Senin dan kebetulan hari itu saya bertemu dengan anak didik saya untuk melakukan pembelajaran. Ya Bu. Nah, komitmen yang seperti apa yang Bapak inginkan sehingga dapat berjalan dengan baik rencananya Pak besok Pak? Iya, saya akan menyediakan rangka pembelajaran yang menarik tadi dengan adanya infokus, kemudian dengan adanya briefing yang sudah saya siapkan, kemudian ditambah dengan pembelajaran sosial emosional yang di dalamnya nanti akan saya berikan seperti apa itu teknik stop ya, teknik relaksasi untuk membuat mereka ini lebih rileks dalam pembelajaran yang saya akan laksanakan nanti. Iya Pak. Oke, Bapak sudah punya metode, sudah persiapan, kemudian media dan sebagainya. Nah, tentu saja Bapak memerlukan dukungan dari kegiatan ini. Menurut Bapak, dukungan dari siapa saja yang bisa mendukung Bapak, Pak? Iya, dukungan itu saya sangat harapkan, terutama dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, dan semua warga yang ada di sekolah ini untuk menciptakan suatu sistem pembelajaran yang kondusif gitu Ibu. Ya, jadi dari semua lingkungan dan yang ada di sekolah seperti kepala sekolah, semua wakas, semua wali kelas, dan semua warga sekolah, termasuk siswa ya Pak ya, untuk mendukung suasana pembelajaran Bapak yang lebih kondusif. Betul sekali. Nah, dari sudah banyaknya ide dan solusi yang telah Bapak sampaikan, saya harapkan permasalahan Bapak dapat teratasi Pak ya. Amin, dan ya, prosesnya dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala. Nah, kita sudah selesai nih Pak pembicaraan hari ini. Gimana perasaan Bapak Pak? Iya, perasaan saya sangat lega dan senang karena telah menemukan solusi yang saya inginkan dari tadi. Bagaimana pembelajaran itu bisa lebih menarik lagi sehingga anak itu tidak sebagian ada yang tidur dan sebagainya, sehingga nantinya pembelajaran itu bisa bermanfaat untuk saya dan peserta didik. Sebetulnya seperti itu sih. Iya sih Pak, cukup membantu juga sih Pak, senang ngobrol dengan Bapak. Yang Bapak ungkapkan juga bisa menjadi masukan untuk kita-kita. Kalau berhasil berarti ini bisa diadaptasi oleh teman-teman yang mungkin memiliki kemalasan yang sama ya Pak ya. Semoga semuanya dapat terlaksana dengan lancar dan baik ya Pak ya. Oke, kebetulan jam ngajar kita udah mulai nih Pak, udah bel. Terima kasih untuk percakapan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya. Terima kasih Bu Lucy. Selamat siang Pak. Selamat siang. Semoga sukses. Terima kasih Bu Lucy atas kesempatannya. Iya. Selamat siang Bu Lucy. Selamat siang Pak. Oke, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan dengan coaching dan sudah berjalan dengan sangat baik. Terima kasih Pak. Tapi ada beberapa catatan yang harus saya sampaikan terhadap hasil coaching yang Bu Lucy lakukan. Iya Pak. Oke, jadi sebelum saya menyampaikan itu, saya mau menanyakan beberapa hal terhadap hasil proses coaching yang Ibu lakukan. Yang pertama, hal apa yang sudah Ibu lakukan dan indikator ketercapaian apa yang sudah Ibu Lucy harapkan? Setelah saya menerapkan alur tirta Pak, saya akhirnya menyadari bahwa proses coaching itu dapat berhasil dengan baik jika kita benar-benar dapat memahami dan dapat menerapkan alur tirta sesuai alurnya, sehingga kita dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach kita, kemudian bisa memahami strategi apa yang akan diterapkan untuk solusi dari permasalahan tersebut, Pak. Oke, baik Bu Lucy, dari apa yang sudah Bu Lucy sampaikan itu sudah sesuai dengan hasil catatan yang sudah saya amati. Oh iya, terima kasih Pak. Berikutnya terakhir Bu Lucy, kira-kira untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin Bu Lucy lebih tingkatkan lagi gitu Bu Lucy? Saya akan menerapkan ketiga kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga pada proses coaching semuanya dapat berjalan dengan lancar dan hasil serta solusi dapat didapatkan oleh coach saya. Oke, jadi intinya Bu, kompetensi sebagai coaching itu memang harus kita kuasai secara baik, sehingga
itu akan memudahkan kita mencapai tujuan yang kita harapkan. Iya Pak. Ya. Oke Bu Lucy, sebuah proses yang sudah sangat bagus hari ini. Makasih Pak. Untuk kedepannya itu bisa menjadi bekal untuk Ibu melakukan pelayanan coaching terhadap kawan-kawan yang lainnya. Ya, mudah-mudahan bisa Oke, ya. Pak. Terima kasih untuk Bu Lucy untuk waktunya hari ini. Sukses untuk kita semua. Terima kasih Pak. Selamat siang. siang. Semua guru belajar